Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aset dan Liabilitas Keuangan, Persediaan Investasi dan Venture Bersama. Pembaca materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Audi Aulia Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari aset. Aset biasanya didefinisikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, mendefinisikan aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan. Menurut Kyoso et al. Tahun 2014 halaman 187 sampai 190, aset lancar adalah kas atau aset lain yang memiliki perusahaan di mana diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan dalam satu atau dalam satu siklus operasi. Menurut Munawir, aset merupakan suatu sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehan atau nilai wajar harus diukur. Selanjutnya ada jenis aset dan contohnya. Yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar adalah jenis aset yang paling liquid, artinya dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Aset lancar memiliki siklus atau perputaran yang relatif singkat. Contohnya aset lancar meliputi uang tunai, tabungan, dan deposito. Yang kedua ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah jenis aset yang tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Biasanya aset tidak lancar membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk dikonversi. Jenis aset tidak lancar meliputi aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Selanjutnya masuk dalam definisi liabilitas. Definisi utang Martini et al. Tahun 2012 dikutip Bimantara tahun 2019, yaitu liabilitas atau kewajiban adalah utang entitas saat ini yang muncul akibat peristiwa atau transaksi dari masa lalu. Dalam penyelesaian kewajiban ini maka akan ada arus kas yang keluar atau sumber daya ekonomi. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya perusahaan tersebut. Menurut Kerangka Dasar Pengukuran atau Pengungkapan Laporan Keuangan atau KDP 2LK, liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dan dengan kata lain, liabilitas adalah suatu kewajiban yang dihitung sama dengan nilai uang dan wajib dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis liabilitas. Yang pertama ada liabilitas jangka panjang atau long term liabilities, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dengan tempo lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Contoh liabilities jangka panjang itu seperti utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit nivoltis, utang subversi, utang pemegang saham, dan utang bank. Yang kedua ada liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Contohnya itu seperti rekening koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan atau PPh.
Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu definisi persediaan. Persediaan merupakan suatu hal yang selalu ada di dalam sebuah perusahaan besar maupun berapapun nilai persediaan tersebut. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perkaitan untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian dan menjadi satu komponen penting di suatu perusahaan. Persediaan memiliki dampak baik dan buruk jika jumlah yang disimpan tidak tepat. Jika jumlah persediaan terlalu banyak, maka bisa terjadi overstock. Kedua hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian dan akan berpengaruh ke dalam biaya penyimpanan itu sendiri. Dan persediaan itu ada bahan baku dan barang hasil produksi sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan pembelanjaan perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut para ahli yaitu Erjanto tahun 2014 menyatakan bahwa persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk menunjukkan tujuan tertentu. Misalnya digunakan dalam proses produksi, praktikan, dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Perbedaan antara investasi dan venture bersama. Investasi adalah tindakan menanamkan dana atau aset dalam suatu proyek, bisnis, atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis. Investasi adalah suatu keinginan tentang bagaimana cara menggunakan sebagian dana yang ada atau sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa depan. Menurut Suyanti dan Hadi tahun 2019. Venture bersama atau joint venture adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua atau lebih pihak yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau bisnis tertentu. Dalam venture bersama, pihak-pihak yang terlibat berbagi resiko, keuntungan, dan kendali atas proyek atau bisnis tersebut. 3. Perbedaan antara investasi dan venture bersama terletak pada sifat kerjasama dan pembagian risiko serta kendali. Dalam investasi, seorang investor biasanya memberikan dana atau aset kepada pihak lain atau seperti perusahaan dan menjadi pemilik sebagian dari aset atau bisnis tersebut. Di sisi lain, dalam venture bersama, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara aktif dapat mengelola dan mengendalikan proyek atau bisnis tersebut. Kesimpulan, aset ialah barang dengan nilai ekonomi komersial atau tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu. Ada aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar adalah liquid dan dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat.
Sementara aset tidak lancar membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk dikonversi. Sementara aset tidak lancar membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk konversi. Jenis aset lainnya termasuk aset keuangan, investasi, dan properti. Liabilitas adalah utang entitas masa kini yang berasal dari peristiwa masa lalu, dengan 2 jenis utama, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang dapat dibayarkan dalam 1 siklus laporan keuangan, sedangkan jangka pendek harus dibayarkan dalam setahun. Persediaan adalah bahan atau barang yang digunakan untuk produksi, penjualan, atau suku cadang. Faktor lain yang mempengaruhi persediaan adalah perkiraan pemakaian, harga biaya, kebijaksanaan pembelajaran, pemakaian bahan, waktu tunggu, dan model pembelian. Investasi adalah menanamkan dana atau aset untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, sedangkan venture bersama adalah kerjasama bisnis di mana pihak-pihak terlibat berbagi resiko, keuntungan, dan kendali. Baiklah, presentasi dari kelompok 3 sudah selesai dan kami akan menutup presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penyebutan kami yang salah, dan terima kasih sudah mendengarkan hasil dari presentasi kami.